Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak Aditya yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vicky Fajrianto dengan NPM 0211222497 dari kelas 3M Manajemen. Tujuan dan maksud saya mempresentasikan adalah untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Business Communication dengan dosen pengampu Bapak Aditya. Semoga presentasi saya kali ini dapat memuaskan dan mohon maaf bila banyak kurangnya. Kali ini saya akan membawa materi tentang korupsi di Indonesia. Nama saya Vicky Fajrianto, NPM 0211222497, Program Studi Manajemen. Latar belakang terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau abuse of power dalam skala besar. Penindakan untuk kasus korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran upaya pemberantasan korupsi dan perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan. Pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Selanjutnya adalah faktor penyebab korupsi. Menurut Robert Kitgard, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Menurut teori Means and Sims dan Robert Merton, yaitu bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Selanjutnya yaitu teori solidaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim dari tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Kali ini kita akan bahas jenis-jenis korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Nah, ini sama persis sama kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini ya. Ada salah satu menteri kita, menteri kabinet, itu dia terlibat dalam kasus korupsi menara BTS. Ya, pasti tentunya teman-teman udah pasti tahu lah. Gak perlu saya sebutin namanya siapa ya. Itu juga termasuk dalam unsur menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan. Dia ini masuk yang nomor 1 ya, masuk kerugian keuangan negara. Nah, terus yang nomor 2 adalah suap menyuap.
Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang nomor 3 adalah penggelapan dalam jabatan. Penyalahgunaan jabatan, ya ini tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaannya yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Dan yang terakhir adalah pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah peranan KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu mengawasi pemerintah tentunya ya. KPK mengawasi pemerintah dan lembaga publik untuk mencegah korupsi serta mengedukasi masyarakat tentang integritas. Ini juga sangat vital juga ya, mengawasi pemerintah. Yang nomor 2 adalah penyelidikan. KPK menyelidiki kasus korupsi termasuk penyadapan, penggeledahan, dan pemeriksaan serta mengumpulkan bukti-bukti korupsi ya. Yang ketiga, memperkuat pengadilan. KPK berperan dalam proses persidangan dan memberikan bantuan hukum kepada korban korupsi. Dan yang terakhir adalah pengawasan putusan ya. Ini sangat vital sekali ini. KPK memantau pelaksanaan hukuman dan pemulihan aset hasil korupsi. Oke. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri secara langsung merugikan negara dan ekonomi negara. Jadi, unsur korupsi meliputi 2 aspek. Yang pertama adalah menggunakan jabatan atau kedudukan, dan yang kedua adalah aspek penggunaan uang negara. Ya. Selanjutnya, saran saya dalam kasus korupsi di Indonesia yaitu sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, sekian dari saya. Semoga presentasi kali ini dapat memuaskan. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.